Ini mungkin ya, ini mungkin saja ya. Mungkin saja memang keluarga korban bukan salah satu dari komplotan pembunuh ya. Dan bukan dari bagian konspirasi yang ikut merencanakan penghilangan nyawa Ibu Tuti dan Amel. Tapi mungkin juga nggak sih bahwa keluarga korban mengetahui sesuatu yang janggal saat menjalankan roda yayasan ya. Mungkin ada orang-orang tertentu di lingkup yayasan yang merasa gimana-gimana dengan Ibu Tuti, lalu memendam sakit hati berkepanjangan, tidak terselesaikan masalahnya, merasa iri juga mungkin, terus jadi timbul rasa dengki gitu ya, karena sesuatu sebab. Atau mungkin barangkali Ibu Tuti nggak tahu sama sekali bahwa kebijakan-kebijakan yang dia ambil itu menyakitkan seseorang atau sebagian orang. Hal-hal seperti itu mungkin yang dan menjadikan orang tersebut, oknum tersebut, merasa saya harus menyingkirkan Ibu Tuti. Bisa saja kan berbagai macam konspirasi terjadi di luar sepengetahuan Ibu Tuti dan keluarga ya. Lalu saat terjadi eksekusi tersebut, mereka benar-benar telah merencanakan semuanya dengan sangat matang, termasuk tanggal, jam, dan juga mungkin termasuk harus diketahui kedua jenazah itu berada di mobil Alphard ya. Barangkali itu juga suatu rencana atau framing ya dari mereka, komplotan tersebut. Karena semuanya itu sepertinya perfect gitu ya. Mereka datang di saat sang kepala keluarga sedang tidak di rumah, alias sudah pergi dari rumah tersebut menuju ke rumah istri yang kedua. Mereka juga mengetahui keadaan rumah tersebut sepi, jauh dari kanan kiri tetangga, dan rumah tersebut juga tidak dipasangi CCTV. Lingkungan rumah tersebut berupa kebun atau semak-semak yang bisa dengan enaknya mereka menghilangkan jejak lewat jalan tikus di belakang rumah ya, yang berupa semak-semak gitu kan. Itu kan sangat enak ya untuk bisa melarikan diri tanpa jejak. Semuanya itu bisa jadi terjadi tanpa sepengetahuan keluarga korban. Jadi Pak Yosef tidak tahu menahu rencana tersebut. Yoris juga tidak mengetahui rencana tersebut. Dan mengenai Danu, dia adalah salah satu anggota keluarga yang kedudukannya paling lemah di antara yang lain. Yang pertama, dia adalah karyawan, kurang diperhitungkan ya barangkali. Yang kedua, dia adalah bagian dari anggota keluarga yang juga maaf, bukan keluarga sedarah dari Ibu Tuti, tapi keluarga yang diangkat, diasuh oleh adik dari Ibu Tuti. Jadi Danu adalah korban dari framing oleh mereka yang sudah merencanakan skenario besar tersebut. Saya merasa Danu itu merasa, ya saya bagian dari keluarga gitu kan. Saya juga kasihan sama Ibu Tuti dan Amel gitu kan. Akhirnya sebagai rasa bentuk tanggung jawab tersebut, Danu rela ketika dirasa apa yang dia kerjakan itu membantu penyelidikan lebih mudah untuk terungkap. Tapi nyatanya kan dia malah seperti menjadi tertuduh ya, atau diumpankan menjadi tersangkanya. Sebenarnya sih mungkin gini aja ya, bahwasanya sang pelaku kasus pembunuhan Subang sekarang sedang berada dalam satu dilema yang sangat kuat, satu dilema yang sangat tinggi. Di satu sisi, mungkin dalam hatinya ada rasa ingin melarikan diri dari kasus ini, menghindar dari keramaian, bersembunyi di suatu tempat. Pokoknya menghilang, ya kan?
menghilang dari muka bumi, ibaratnya seperti itu. Tapi karena sudah terlanjur si pelaku ini memframing orang lain untuk dituduh sebagai pelaku, maka mau nggak mau dia atau mereka mesti bertahan dalam situasi sekarang ini. Padahal saya sangat yakin sekali bahwa saat ini mereka sedang sangat-sangat cemas, sangat resah hati dan pikiran mereka. Karena apa? Pak Suntana ya melaporkan kepada kita bahwa dalam waktu dekat semua pelaku akan segera tertangkap atau ditangkap. Siapa aja mereka? Semuanya. Semua yang terlibat dalam kasus ini. Pelaku utama, dalang, dan para pembantu-pembantunya atau orang-orang yang terkait atau terlibat atau mengetahui masalah tersebut, tapi sengaja tidak membuka hal tersebut, itu semuanya akan ditangkap, akan diberangus. Itu makanya mereka, para pelaku, hari ini sudah sangat ketar-ketir memikirkan langkah apa lagi yang harus diambil agar mereka tetap bisa terhindar dari tanggung jawab mereka secara hukum. Soalnya handphone mereka pasti udah disadap ya oleh kepolisian. Jadi gerak-gerik mereka, semua tersangka, handphonenya sudah disadap oleh kepolisian. Maka dari itu, kalaupun mereka mau mengkoordinasi langkah selanjutnya, mau nggak mau mereka harus ketemu bertatap muka kopi darat. Tapi itu pun nggak mudah karena apa? Sekali lagi gerak-gerik mereka sudah diintai oleh pihak berwajib. Jadi mereka sekarang sedang nggak bebas sama sekali perasaannya, sedang gundah, gelisah, resah, takut, dan hal-hal negatif lainnya sekarang sedang mereka rasakan. Itu baru hukuman perasaan ya. Untuk itu, daripada mengambil langkah 1000, alangkah baiknya sudahlah, sudahi semuanya, menyerahkan dirilah kalian dengan berkata jujur kepada kepolisian, kepada penyidik. Apa sih yang mau kalian cari dengan semua ini? Kalian mau hidup enak dari hasil konspirasi yang sudah kalian ambil. Kalian gak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Karena kalian sudah membunuh 2 orang nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Mungkin bersalah di mata kalian, tapi mereka tidak bersalah di mata masyarakat. Gak berpikir panjang, ambil keputusan sepihak untuk mencabut nyawa Ibu Tuti dan Amel tanpa kompromi. Otak kalian itu gimana? Di mana otak kalian? Kalian manusia bukan? Jadi ya silahkan nikmati kesengsaraan kalian, rasa cemas kalian, rasa gelisah, gundah gulana, rasa takut kalian. Silahkan nikmati hari ini. Sampai kapan rupanya kalian bertahan? Bertahan untuk tidak berkata jujur kepada kepolisian. Sampai kapan? Kepolisian memang tidak mengklarifikasi apapun atas perbuatan kalian, atas isu-isu yang beredar di masyarakat. Tapi perkembangannya nyatanya kan para YouTuber ataupun masyarakat sekitar dengan berita-berita yang mereka sampaikan itu semakin membuat jelas masalah ini. Analisa-analisa masyarakat. Orang masyarakat sekarang nggak bodoh kok. Mereka mampu berpikir mana yang bersandiwara, mana yang real kejadian nyata. Mana otak yang sakit, mana otak yang waras. Masyarakat udah mengerti, udah paham. Masyarakat udah bisa menilai baik buruk
dari apa yang udah kalian lakukan. So, menyerahlah daripada kalian kalah secara nista. Mending kalian menyerahkan diri, berkatalah jujur kepada pihak kepolisian, agar rasa malu kalian itu setidaknya ada harganya. Bukan malah sebaliknya polisi yang mencocok kalian ke rumah kalian, menyerbu, lalu memborgol tangan-tangan kalian untuk dibawa ke sel tahanan. Pertanggungjawabkan perbuatan kalian di muka hukum. Dengan begitu, setidaknya hukuman kalian akan sedikit lebih ringan saat di akhirat kelak. Saya memang bukan siapa-siapanya mereka gitu, tapi saya kasihan sama mereka. Mereka dimatikan dengan sengaja, dipaksa dimatikan, dipaksa meninggalkan dunia ini untuk hidup di dunia asing, di dunia baru yang asing buat mereka. Itu kan gak gampang buat mereka. Jadi tolong bagi pihak yang berwajib, kepolisian dan jajaran-jajaran terkait yang mengusut kasus ini, please tolong usut hingga tuntas, jangan bertele-tele, segera berikan jawaban bagi kita, bagi Bu Tuti, bagi Amel, kebenaran yang seharusnya mereka dapatkan. Siapa pembunuhnya, siapa dalangnya, hukum seberat-beratnya mereka.